Dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Nah, kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Nah, saya sendiri misalnya sebagai anggota DPR, sebagai pimpinan partai politik, itu melihat ada 2 hal yang saya kira perlu diperbaiki oleh anggota kabinet. Ya. Yang pertama, tentu harus membangun relasi, ya, komunikasi yang baik dengan media. Karena media ini bisa jadi sarana untuk menyambung, meneruskan, ya, tentang apa-apa yang dikerjakan. Gue sih memahami kegundahan presiden. Saat kondisi sedang babak belur begini, belanja pemerintah itu memang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi. Pada kesempatan lain, juga di acara rapat kabinet, Presiden Jokowi komplainnya lain lagi. Ia protes, sepertinya para menteri itu nggak peka keadaan. Kondisi kita ini sedang menjelang krisis, tetapi cara kerja para menteri dan pembantunya masih menggunakan pola-pola yang lama. Kalau masalah reshuffle, ini betul-betul hak prerogatif Presiden. P3 tidak berhak mencampur. Tapi andai kata Pak Jokowi nanya sama saya, Pak Jan Farid, mau nggak masukin menteri dari Partai Persatuan Pembangunan? Yang saya calonkan pasti Romi. Dan Romi DPP heran Jokowi dianggap baper jika hanya reshuffle Menteri Nasdem. Founder lembaga survei kedai kopi Hendry Satrio atau Hensat menilai Presiden Joko Widodo terkesan baperan jika hanya mereshuffle menteri dari Partai Nasdem. Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi atau Awik menilai justru Jokowi mengevaluasi menteri berdasarkan kinerja menteri. Awik menyebut tak hanya PPP yang berpandangan demikian, menteri dari partai lain pun bisa diganti jika dinilai tak menunjukkan performa bagus. Terlebih, menurut Awik, urusan reshuffle merupakan hal prerogatif Presiden Jokowi. Hensat sebelumnya menyampaikan analisisnya soal wacana reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan menggeser pos menteri-menteri Nasdem. Hensat menilai Presiden Jokowi akan dikesankan publik baperan jika benar langkah tersebut dilakukan. Hensat mengatakan penilaian publik terhadap Jokowi akan tak bagus jika mereshuffle menteri-menteri Nasdem dekat-dekat ini. Sebabnya persepsi publik akan lekat dengan suka atau tidaknya Jokowi ke menterinya, bukan berdasarkan kinerja. Hensat lalu menyinggung keputusan Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capresnya di pemilu 2024. Menurut Hensat, Jokowi menzalimi Nasdem lantaran dianggap berseberangan dengannya. Demokrat diprediksi untung besar jika AHY jadi cawapres Anies. Nasdem, PKS merugi. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024. Kotel efek atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI 2. Sebaiknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS. Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana koalisi perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY. Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu hengkang dari rencana koalisi. Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan. Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDIP disebut mampu mengubah peta politik pemilu 2024. Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah.
tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar. Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi. Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Belakangan ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023. Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal capres dan cawapres. Gelagat serupa juga ditujukan oleh PKS. Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut penentuan cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru. Wakil Presiden pastikan ada reshuffle kabinet, menteri dari Nasdem terpental semua atau cuma 2. Isu reshuffle kabinet berembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Reshuffle kabinet itu dikabarkan menyasar 3 menteri dari Partai Nasdem yang sebelumnya telah memastikan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Padahal, Anies Baswedan sempat disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo oleh petinggi Nasdem meski yang bersangkutan belakangan dicopot dari jabatannya. Nasdem sendiri saat ini masuk koalisi Indonesia Maju pendukung Jokowi. Rumor soal reshuffle kabinet itu akhirnya jelas Jumat 6 Januari 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang kabinet. Menurut Ma'ruf Amin, reshuffle kabinet akan dilakukan bila ada kinerja menteri yang dirasa kurang baik. Ma'ruf menyebut Jokowi bisa kapan saja merombak jajaran pembantunya karena hal itu adalah hak prerogatifnya sebagai presiden. Ma'ruf menyebut saat ini yang bisa dilakukan hanya menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Kata Ma'ruf, Jokowi pasti sudah memiliki cukup informasi dan pandangan tersendiri soal kinerja para menterinya. Presiden Jokowi sebelumnya sudah beberapa kali memberikan sinyal terkait rencana reshuffle ini. Bahkan, ia tak menampik dirinya apakah reshuffle tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun Jokowi tidak merinci kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Dia hanya meminta publik untuk sabar menunggu. Tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin memprediksi perombakan kabinet kemungkinan akan terjadi pada bulan Januari ini. Menurutnya, siapapun yang akan diganti harus bisa menerima keputusan Jokowi tersebut. Menteri-menteri dari Nasdem disebut-sebut akan digeser. Di kabinet saat ini ada 3 menteri dari partai tersebut, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menanggapi kemungkinan terjadinya reshuffle ini, Partai Nasdem menyerahkan semuanya kepada Presiden Jokowi. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate mengungkapkan bahwa semua partai dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem, harus siap di reshuffle kabinet. Hal itu menurut Johnny karena reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.